Kelatang, ulat kayu dari kayu, Pak. Kelatang. Biasanya dapatnya itu dari kayu khusus, kayu apa tuh? Khusus kayunya. Apa nama kayunya biasanya, Pak? Berba. Itu kayu jabuk atau seperti apa, Pak? Kayu hidup. Kayu hidup. Ini binatang, kalau ini ulat dia dua empedu nih, Pak. Ini bisa buat koreng, gatal-gatal lah ya. Batuk, ini empedunya nih mahal kalau dijual di sini. Kalau 1 mili ada 1 juta ya, 1 juta. Satu botol anu itu.
Ini obatnya nih dimakan. Oh ini Enak nih. berarti bukan kayak di kayu-kayu jabuk gitu Pak ya? Bukan. Lain. Dua jenis kayu tempat ini kalau di sini. Ada lepano ya Pak ya? Ya, lepano. Lepano sama Satu. berba. Berba. Anunya bekas Lubang-lubang. lubang-lubangnya. Ada dibilang itu apa tuh Pak hitam? Taiknya lah ya. Taiknya kan ada keluar dari sana jatuh ke bawah. Berarti ada ulat di sini. Nah, ada keletang di sini. Kita ambil sudah ini. Oh dalam satu pokok kayu itu kira-kira banyak nggak isi ulatnya itu Pak? Ya, tergantung kayunya. Kalau kayunya besar banyak juga isinya. Bisa nggak Pak diceritakan kalau ketika kita makan itu rasanya itu bagaimana? Bisa digambarkan nggak gitu? Oh bisa. Benar-benar kayak begini malah. Ini kalau rasanya Pak, kayak apa ya? Nan nyedan apakah begini? Nan nyedan itu barang Asin atau bagaimana? pedis lah, ada rasa apa itu kan karena empedunya nih. Di sini kita lihat ada empedunya nih Pak. Ini yang dibuat jadi obat. Batu Ruyut Writing Camp dengan tema menjelajahi misteri perbatasan dimeriahkan pentas kuliner khas Krayan yang sering dihidangkan saat acara adat, antara lain ikan asap, ulat kelatang, jus kecombrang, pakis merah, umbut rotan, siluk, dendeng landak, dan masih banyak lagi. Begitu kayanya kuliner tradisional khas Krayan. Hidangkan pada saat ada acara acara adat, apa saja makanan khas yang dihidangkan. Wow, ikan jarang. Kadang mereka buat nasi nubak nipel. Oke. Makan apa gitu? Enggak langsung. Ya. Paling tinggi kelasnya dari semua makanan. Orang berebut dengan makanan. Kandungannya luar biasa bagaimana? Sebenarnya ada musik lain. Tahu ya? Kecil aja. Ini ikan apa? Iya, yang satu itu aja. Ikan serai ini. Ikan selai. Jangan keluar semua hari ini. Gabus ya ini. Padahal ini semua. Larangan. Pada saat pentas kuliner khas Krayan, seorang seniman dan budayawan Dayak Lindaye, Elias Yesaya juga memberikan penjelasan makanan yang dipentaskan di atas meja kepada seluruh mentor. Ada ikan sema, ikan pelian ya jenis ini. Ini yang ikan air tawar kayaknya sawah. Udun bilangnya sejenis badus ya. Oke. Ya di sini ada pakis merah. Kemudian ini apa tadi, Bu? Oh, umbut dari yang pahit ya, jenis pahit. Yang ini apa? Terong. Oh, terong. Yang ini silok seperti asparagus lokal ada di pinggir sungai yang dua ini. Ya ini dua ini yang keladi ya. Silok ya. Yang satu siluk, yang satunya keladi. Ya, ini kecombrang kalau sudah masak begini jadinya. Buah sale ya dalam bahasa daerah. Ada lagunya ini. Coba Pak nyanyinya Pak, gimana lagunya Pak? Busak baku, ulun busak baku itu mulai dari akar, umbutnya semua dipakai daun sampai berbuah dimakan. Jadilah seperti busak baku, tumbuh di mana-mana dan multifungsi. Oke, spice lain ada ya. Oke, ada lemang itu bisa dibungkus juga, kadang-kadang bisa dibuat wajik. Bisa dipadukan ini dengan ini bisa. Saya naksir cangkir sama tekonya. Boleh. Udah ada pemiliknya nih. Udah ada pemiliknya. Ada keren banget. Kita tungguin ini sampai habis nanti terus sama masuk Ya ini kelihatannya kurang, sedang dibuat ya. Akhirnya dapat yang sederhana mungkin begini. Keren banget. Iya. Ini hitamnya jangan dimakan. Yang itu fermentasi untuk makanan, namanya teluk. Bagaimana rasanya Pak? Sama apa itu rupanya? Daging kah? Ikan. Kepercayaan tanda menyerbu. Kepercayaan tanda menyerbu. Mentor Herman Syahara, wartawan senior, sastrawan, dan aktivis Hari Puisi Indonesia, usai menyaksikan dan menyantap kuliner khas Krayan pada pentas kuliner, pada malam hari memberi pelatihan membaca kepada anak-anak SMP Negeri 1 Krayan Tengah dengan judul Diponegoro. Buna di atas menghamba. Sungguh jika hidup harus merasai ulang.
Jika hidup harus senang saya. Mengharukan. Bagus. Sekali lagi. Siapa? Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Siap. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Maju. Belum. Berselembang semangat yang takkan bisa mati. Maju. Lanjut. Ini barisan tak. Sudah itu mati. Maju. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, kiri di ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju bagimu negeri. Ayo, bertiga. Ajak teman, jangan sendiri. 1, 2, 3. Bagimu negeri maju. Menyediakan api. Bunda di atas menghamba, Nasa di atas ditinggal. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Kenapa sih pengen bisa nulis? Dan untuk apa sih? Ada yang bisa? Pagat lah, wakilin. Kalau saya ya. Usai mentor Herman Syahara memberikan pelatihan membaca puisi, dilanjutkan mentor Pepi Nugraha, pendiri Kompasiana, Mas Risare Putra, sastrawan Dayak Angkatan 2000, serta Dodi Marwadi, penulis buku laris Gramedia, berdiskusi tentang literasi dengan masyarakat Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ya kita harus sampaikan dan semua orang yang ada di sekitar kita harus tahu apa yang kita buat, apa yang kita ketahui, ya orang harus tahu. Saya sesederhana itu yang ada di kepala saya terkait kenapa saya harus menulis. Status membuat artikel pendek misalnya, saya lakukan. Tapi ketika saya melakukan itu, saya punya alasan bahwa saya ingin mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran saya. Mohon izin yang saya mau meniru gaya penulisan. Dia kan tulislah satu alinea, kan gitu ya. Akhirnya saya sakit itu selama 2 minggu, kena lebih banyak di rumah jadinya tidak pernah ke kantor sama teman. Itu saya dibaca jadi tulisannya. Asik juga loh dengan model-model begini. Itu seolah-olah Nah, padahal ya apa yang sekarang aja bisa ditulis gitu. Iya. Sambil saya sudah berhasil di Lodona ya udah tulis saja. Kemarin tidak cukup kan istilahnya. Tapi tadi Bang Arben bilang kita terlalu jauh begini loh. Padahal ya langsung aja gitu. Tulisan kita gitu kan tulisan pertama siapa sih baca? Lihat mungkin kalau pernah baca cerpennya Seno Pradana itu ya dalam itu. Yang ada buku yang belum bertemu dengan pembelinya. Oke, saya sharing, saya bagi supaya sistematis dan enak diikuti 3 tahap periodisasi ke pengarangan kepenulisan saya.
Dari tahun 84 pertama kali artikel saya dibuat di Kompas. 14 Februari tahun kemarin tahun 84. Saat itu saya bilang periode ini adalah tahap ketika media cetak itu booming sampai dengan tahun 95 lah kira-kira. Maka saya berkata bahwa belum sejati apabila tulisan Anda belum dimuat di Kompas. Periode itu saya adalah pengarang dan saya ingat adalah you can sell a book by its cover. Anda bisa jual buku hanya dengan covernya. Saya minta orang ahli mendesain cover 101 tokohnya. Ya, saya udah mikir gimana caranya. Minimal 101 udah beli buku itu sebelum terbit. 1.000 kan lebih murah kan? Harga bukunya siapa tahu 100.000. Ongkos cetaknya 40.000. Untungnya berapa satu buku? Dikali 1.200. Itu jadi kita kalau jadi tulis misalnya ambil pasar yang spesifik pelatihan. Nah dari situ saya dekat dengan waktu itu, dekat dengan sektanya. Pas sektanya juga ingin maju pencalonan bupati, ya. Jadi saya kaget. Kok satu buku bisa bernilai satu Honda Jet, ya, kan gitu. Hanya dari jasa nulis. Kemudian ada wali kota Singkawang. Saya bilang, bro, kan teman saya tidak mau minta uang mentah dari kamu, gengsi saya. Tapi kasih saya, cepat itu. Kadang-kadang saya nggak pakai kwitansi. Dikasih aja, kadang-kadang dolar, kadang-kadang. Bapak-bapak, mas-mas, om-om, dan tante, kalau saya melihat bapak-bapak dua ini memang makan dari buku, dari tulisan. Saya kenal beliau sudah lama, KPP sudah juga sama sih dari tulisan itu dari huruf gitu ya. Tetapi begini bapak-bapak, profesi apapun, bapak profesinya apa? Ya, Kepala desa. Bapak? Kepala desa? Profesi? Petani. Bapak ini profesi? Petani. Ya. Profesi apapun, ingat ya, profesi apapun, kalau punya kemampuan lebih, apalagi kemampuan lebih itu dalam menulis, itu meningkatkan level bapak tuh naik luar biasa. Petani yang penulis